orang NU itu saya selalu mengatakan adalah orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Orang NU itu bukan turis. Makanya saya minta supaya bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, bersyukur jadi manusia dengan menjaga kemanusiaan, bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW dengan menjaga nilai-nilai dan ajarannya, menjadi NU juga menjaga ke-NU-anmu, ahli sunnah wal jamaah. Salah satu sikap dari NU makanya lain tadi kan bersemangat tadi ketua sampean itu kan NU ku NKRI harga mati. Kenapa begitu? Lu karena apa namanya? Sampean nggak kenal Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, biasanya fotonya ada ini itu yang ini. Saya itu sudah agak lama menemukan dan sudah saya terjemahkan. Saya menemukan buku karangannya seorang penulis dan wartawan Arab yang pada waktu revolusi di Indonesia dia memang di Indonesia untuk mengcover jalannya revolusi di Indonesia. Dia punya buku dan saya menemukan buku itu yang dalam terbitan Kuwait berbahasa Arab. Judulnya menarik. Judulnya itu Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari Wadi'u Labinati Istiqlali Indonesia. Itu terjemah harfiahnya adalah Maha Guru Muhammad Hasyim Asy'ari, peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia. Itu buku karangannya Said Asad Muhammad. Sudah saya terjemahkan, silahkan cari di toko-toko. Jadi ajaran dari kiai-kiai NU itu karena ikut mendirikan Nahdlatul Ulama, itu ikut mendirikan negara kita ini, maka orang NU itu saya selalu mengatakan adalah orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Orang NU itu bukan turis. Orang NU itu adalah orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Dulu ada namanya Asy'ari, ada namanya M-Top yang ngebom itu, ngebom Indonesia. Mungkin masih bisa dimaklumi ya, karena dia bukan orang Indonesia. Jadi kalau Indonesia hancur dia nggak merasa rugi, nggak apa, dia bukan orang Indonesia. Tapi kalau sampean mau merusak Indonesia, wah tak lawan kamu. Ini rumah kita bersama, harus kita jaga bersama. Jadi itu tadi sudah kita bersyukur karena manusia dengan menjaga kemanusiaan kita, bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menjaga nilai dan ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersyukur menjadi orang NU dan melaksanakan ajaran-ajaran NU. Ada lagi satu lagi sebelum jam 2, satu lagi, kita bersyukur dengan hak prerogatifnya Allah Ta'ala kita diciptakan menjadi bangsa Indonesia, menjadi orang Indonesia. Ini anugerah, ini anugerah. Banyak sekali orang-orang asing ke Indonesia ini, banyak yang minta warga negara, banyak sekali, banyak sekali. Lah kita yang jadi warga negara Indonesia kok nggak bersyukur gimana? Sampean tak tanya sekarang ibu-ibu ini, sampean yang paling jauh pergi kemana sampean? Jakarta? Sudah pernah Jakarta ya? Bandung, udah. Surabaya pernah? Rembang pernah? Saya itu Timur Tengah sudah, Eropa sudah, Eropa itu mulai Jerman sampai Spanyol, Amerika sudah, Jepang sudah, Korea sudah, Hong Kong sudah, Taiwan sudah, mana-mana.
Setiap kali saya di negara-negara itu yang teringat adalah Indonesia. Kenapa? Kenapa? Karena di sana itu tidak seperti di sini. Di negara-negara itu kalau panas kita tidak tahan panasnya. Kalau dingin tidak tahan dinginnya. Di sini paling panas kemarin itu, paling panas itu 36. Kemarin itu saya lihat ketika panas sekali itu 36 derajat. Saya di Mesir pernah mengalami 50 derajat. Semua yang saya pegang panas sekali. Kalau naik bis pegangan ini panas, ini panas. 50 derajat. Kena angin panas. Kalau di sini panas, kita berlindung di bawah pohon sudah tidak panas. Di sana berlindung di mana saja, kalau asal kena anginnya, kena udaranya panas. Saya pada waktu itu jadi mahasiswa. Kalau mau tidur, ranjang ini saya siram pakai air, set, langsung tidur. Kalau tidak langsung tidur, mengembalikan timba dulu ke kamar mandi, ini panas lagi nanti. Kalau belajar itu kitab saya masukkan ke plastik, sini pancuran saya hancurkan, ambil sini. Kalau enggak bisa belajar ya. Kalau musim dingin, itu di sini paling dingin itu 20-26 derajat. Itu pada waktu saya di Jerman itu 6 derajat di bawah 0. Itu masih 6 derajat, ada yang 20 di bawah 0 segala macam. Ini situ sudah keluar darah, selimutan itu keluar, jadinya sedikit gitu. Oh ini udah gemetaran sendirian. Di sini ya Allah, saya di Mesir itu sama kawan-kawan nyewa lapangan sepak bola itu mahal sekali, hanya untuk seminggu sekali. Itu pun seringkali prei tidak boleh dipakai latihan sepak bola. Alasannya karena rumputnya sedang disirami. Di sini ini rumput malah ditebangin. Di sana rumput disirami. Di Indonesia ini akar itu bisa dibuat getuk. Tahu getuk? Akar bisa dibuat getuk. Indonesia ini dulu ada Grand Sheikh, Syekhul Azhar itu ulama yang terbesar di Mesir. Di bawahnya ini ada mufti. Kalau presiden mau ngangkat menteri agama, di sana namanya Wazirul Auqaf wad Din, itu harus lewat Grand Sheikh ini. Itu yang pernah Grand Sheikh-nya Syekh Shaltut itu pernah ke Indonesia. Orang Mesir itu lebay, bahasanya anak muda itu lebay. Lebay itu mubalaghahnya kelebihan lah. Mubalaghahnya itu balik sekali. Jadi begitu datang di sini dibawa ke Bogor, dibawa ke apa namanya yang di Bogor itu, Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor. Masya Allah, tabarakallah. Ini jangan-jangan nanti orang Indonesia tidak kaget ketika ke surga. Itu lebaynya di situ. Lebay, mubalaghah. Kalau tidak kenal orang Mesir, wah ini penistaan, mesti gitu. Masya Allah. Hadhihi qit'atun minal jannah. Indonesia hiya qit'atun minal jannah. Indonesia adalah sekelumit pecahan dari surga. Syekh Shaltut, dari alamnya, dari udaranya, dari orang-orangnya. Dulu itu terkenal sekali orang Indonesia itu, di mana-mana dihormati. Karena apa? Karena keramah tamahannya. Di Indonesia tidak kenal itu menegur kok. Dari mana Bu? Enggak kenal tapi negur. Di mana-mana tidak ada begini. Di kita ini negur. Sampai di Magelang sana itu, wah sudah dihampirkan, mari hampir. Nggak tahu belakangan ini kenapa. Kalau bahasa Jawanya kesambet, kesambet di sini ya. Entah kesambet apa itu. Sekarang kok tiba-tiba menjadi sangar begini orang Indonesia.
beragama saja itu, ya Allah, NU itu ikut Kanjeng Nabi mengajarkan Islam yang ramah. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyontohkan diri beliau. Kanjeng Nabi itu sampean nggak kenal Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu jangankan mau bicara, nggak bicara itu sudah mengajak. Nggak bicara itu mengajak Kanjeng Nabi itu, menarik. Orang selalu ingin dekat dengan beliau. Itu saja tidak bisa mengislamkan Abu Lahab. Kanjeng Nabi yang begitu indah wajahnya, begitu indah perkataannya, begitu fasih pengendikannya semuanya, itu tidak bisa mengimankan Abu Lahab. Kok sekarang malah kamu ajak dengan membentak-bentak, dengan menjahanam-jahanamkan, meneraka-nerakakan, menista-nistakan, membid'ah-bid'ahkan, tambah lari. Orang sekarang lari. Ini orang NU harus bangkit ini. Orang NU jangan tidur aja. Harus bangkit. Jangan biarkan Islam dirusak sama orang Islam bodoh-bodoh itu. Dirusak, cemar kita, malu kita. Dulu semua orang menghargai Islam karena kiai-kiai kita memang menampilkan Islam dengan tampilan yang indah. Kiai-kiai tidak ngomong saja, bahkan ada kiai yang tidak ngomong tapi perilakunya yang ngomong. Kiai-kiai pesantren dulu punya kasih sayang kepada umat. Itu tadi saya katakan, yang zuruna ilal ummah bi ainir rahmah. Karena kasih sayangnya kepada umat, tidak tahannya melihat umatnya itu kesasar-sasar, beliau itu membantu mereka membacakan Al-Quran, memahami Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran supaya terlihat oleh umatnya yang awam yang tidak baca Quran ini. Oh begitu itu Quran ini. Maka ini sekarang saya anjurkan kepada kiai-kiai NU itu yang baca Quran, tolonglah yang tidak sempat baca Quran itu biar belajar perilaku Quran dari Anda sekalian. Yang ngerti Quran, yang kenal Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, perlihatkanlah perilakunya Rasulullah. Jangan mulutnya saja indah-indah menyebutkan Kanjeng Rasul, tapi kelakuannya seperti Abu Jahal. Ini malah membingungkan orang ini. Mulutnya kok seperti Kanjeng Nabi, perilakunya kok seperti Abu Jahal. Dan bingung orang. Kalau tidak ya diam saja. Itu ngaco itu. Gurur karena banyak followernya. Karena banyak yang ikut, dia merasa benar. Itu salah. Benar dan salah itu bukan karena banyaknya pengikut, tapi nalar atau tidak.